Sobat SAR, selamat pagi. Jumpa lagi di episode 2 podcast Kantor SAR Kupang. Bersama dengan saya, Irma Rasi sebagai host pada pagi hari ini, dengan tema Rescuer sebagai ujung tombak operasi SAR. Sudah hadir pada pagi hari ini bersama dengan kita, narasumber kita, Pak Kosmas Bria. Beliau adalah seorang rescuer penyelia. Jadi baik Pak Kosmas, terima kasih sudah hadir di podcast pada pagi hari ini. Saya ingin sedikit bertanya bagaimana awal masuknya Pak Kos di kantor SAR Kupang. Bisa Pak Kos ceritakan sedikit di teman-teman Sobat SAR. Silakan Pak Kos ya. Oke, baik Bu Irma. Pertama-tama lebih dalam saya kenalkan diri dulu. Nama lengkap saya adalah Kosmas Herihanto Bria. Bergabung di dulunya kantor SAR Kupang, sekarang ya berubah nama jadi Kantor Pencarian Pertolongan Kupang. Sebetulnya saya masuk pegawai itu tahun 1997. Ada beberapa teman di sini yang satu angkatan, tetapi saya penerimaan pertama itu di perhubungan. Awalnya berkarir mulai dari Timur-Timur sebelum pisah dengan Indonesia, tetapi di tahun 1999 setelah jajak pendapat, kemudian semua pegawai negeri yang ada di waktu itu Provinsi Timur-Timur harus bergabung kembali ke Indonesia, sehingga kita diberi kesempatan untuk memilih tempat mana yang kita ingin pindah. Waktu itu saya memilih pindahnya itu ke Irian Jaya. Tepatnya di Jayapura waktu itu di tahun 99 saya pindah ke Jayapura dan ditempatkan di Bandara Sentani. Dulunya itu belum jadi kabupaten, sekarang sudah jadi Kabupaten Sentani. Nah, saya di sana dari 1999 sampai 2001. Nah, di tahun 2001 ketika saya pindah ke dulunya itu kantor SAR Kupang, itu karena ada wacana untuk semua kementerian di seluruh lembaga itu akan diotonomikan waktu itu di 2001 itu. Sehingga waktu itu ada beberapa teman termasuk saya, kemudian teman kita yang sudah pensiun Ibu Clara yang ada di sini, kemudian ada beberapa teman yang di perhubungan udara khususnya di Bandara Sentani waktu itu mengajukan pindah. Saya sama teman kita yang sudah pensiun itu Ibu Clara pindahnya ke Kupang di 2001. Kurang lebih seperti itu prosesnya ketika saya masuk pertama kalinya seperti itu. Ya, baik Pak Sarbu, Pak Pos. Mungkin ada sedikit perubahan yang terjadi ya dengan pola kerja dari bandara kemudian ke SAR. Atau mungkin Pak Pos bisa cerita sedikit, saya tiba-tiba dari perhubungan ke SAR ini pasti ada sedikit shock begitu saya perubahan kerja atau seperti apa, mungkin Pak Pos bisa sampaikan sedikit di teman-teman. Oke, baik Bu Irma. Jadi kalau untuk perubahan tupoksinya, ya karena awal saya masuk itu usianya masih cukup muda ya, masih belasan tahun waktu saya masuk kerja, dan di 2001 itu saya masih cukup muda juga sekitar 20-an. Sehingga perubahan-perubahan dari dulu saya di bandara itu tugas saya di bagian ada yang namanya bidangnya itu bangunan dan landasan. Karena basic saya dulu SDM bangunan, sehingga ketika di bandara tugasnya saya itu di bagian bangunan dan landasan. Nah, ketika masuk di SAR, pilihan yang tepat untuk saya adalah rescuer. Karena waktu itu di sini di kantor SAR itu kan hanya bagian umum dan ya orang operasionalnya itu hanya rescuer saja yang tepat buat saya. Nah, ketika saya memilih sebagai rescuer, saya waktu itu berpikirnya ketika dikasih tanggung jawab apapun saya siap saja. Dan waktu itu memang kondisi fisik masih bagus. Ya, sekarang juga masih bagus, tapi waktu itu punya semangatnya ya apapun dikasih tantangannya pasti saya berusaha untuk mampu melaksanakan itu. Sehingga perubahan ke rescuer ya saya belajar untuk bisa menyesuaikan supaya bisa bekerja sebagai seorang rescuer. Jadi waktu perubahan tidak ada masalah, untuk secara pribadi tidak ada masalah. Kemudian Pak Kos dalam perjalanan menjadi rescuer ini tentu banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengenai dinamika di teman-teman rescuer sendiri. Misalnya mungkin Pak Kos bisa ceritakan sedikit, rescuer itu beberapa jenjang sih dia dari awal masuk sampai kemudian mungkin kalau tidak salah sekarang Pak Kos di tingkat yang paling akhir, kalau tidak salah Pak Kos bisa ceritakan sedikit kemudian dinamikanya, perubahan-perubahan organisasi yang turut mendukung sehingga kita sampai pada saat ini. Oke, baik. Sebetulnya jabatan rescuer dulu itu belum masuk dalam fungsionalnya. Jadi kita masih jabatannya reguler seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan yang ada di lembaga kita, akhirnya rescuer itu dibentuk dalam satu jabatan fungsional tertentu. Nah, ketika aturan itu berubah,
waktu itu kebetulan saya masuknya itu atau peralihan jabatan itu saya langsung di jabatan yang kurang lebih satu tingkat yang paling tinggi, di jabatan mahir Mahir, waktu ya. itu. Jadi Peralihan dari itu saya dari perhubungan langsung masuk itu sudah di bukan. masih Artinya ketika jabatan fungsional itu ada, ya peralihan itu saya itu langsung di langsung jabatan disetarakan dengan mahir. mahir. Kemudian memang waktu itu saya paling senior untuk Senior, dari ya. tingkat kepangkatan sehingga saya langsung di jabatan mahir. Nah, kalau di Rosquare itu sendiri saat ini untuk jabatannya ada 4. Ya. Yang pertama itu pemula, Ya. yang kedua itu terampil, yang ketiga itu mahir, yang keempat itu penyelia. Nah, jabatan saya saat ini adalah penyelia. Jadi sudah tidak ada jabatan yang lebih tinggi selain penyelia ya Pak. penyelia Ya. itu khusus untuk jabatan Rescuer ya. Nah, kalau untuk jabatan pemula itu golongannya 2A. Ya. Kemudian kalau untuk untuk jabatan terampil itu golongannya 2B sampai 2D. Ya. Kalau untuk mahir itu golongan 3A sampai 3B, penyelia itu 3C sampai 3D. Itu Ya. untuk jenjang jabatan dan kepangkatannya seperti itu. Ya, luar biasa Pak Kos, memang ini cerita yang menarik, perubahan kerja di bandara kemudian ke SAR. Kemudian dalam perjalanan di SAR ini sendiri Pak Kos, tugas-tugas rescuer itu juga ya kita tahu sendiri rescuer itu kan ujung tombak operasi SAR ya. Jadi memang banyak pengalaman operasi SAR yang sudah Pak Kos ikuti selama ini. Mungkin Pak Kos bisa ceritakan sedikit kira-kira pengalaman operasi SAR apa yang berkesan dalam kurun waktu 20 tahun Pak Kos kerja di kantor SAR Kupang ini, mungkin Pak Kos bisa bagikan. Baik, jadi kalau masa kerja kurang lebih 20-an tahun pasti punya pengalaman yang cukup banyak ya. Ya. Baik itu di darat maupun di air ya. Kalau di udara terbatas karena fasilitas yang kita gunakan terbatas. Tetapi pernah juga kita menggunakan fasilitas udara untuk operasi SAR. Tetapi kalau untuk di darat punya pengalaman juga dan di air pun punya pengalaman. Dan semua operasi SAR pada intinya itu punya risiko yang tinggi, baik itu di darat dan di air ya. Sedikit saya cerita khusus untuk di darat ya. Untuk yang di darat itu pernah kami melaksanakan operasi SAR di Danau Kelemutu. Ya. Waktu itu saya baru habis menikah. Ya, baru habis menikah dan istri saya sedang mengandung anak pertama. Kandungannya ya kandungan menjelang untuk usia melahirkan. Nah, jadi saya mengambil cuti untuk berlibur mengunjungi istri karena kebetulan tempat kerjanya berbeda. Nah, ketika saya melaksanakan cuti itu ada satu kejadian yang membutuhkan operasi SAR. Itu tepatnya di Danau Kelemutu. Nah, di saat itu personil yang ada di Kupang ini sangat terbatas sehingga ketika melaksanakan operasi SAR itu saya melaksanakan cuti pun dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan itu. Nah, ketika saya bergabung pada saat operasi SAR itu kalau kita tahu Danau Kelemutu itu ada tiga danau, dan lokasinya itu sangat dalam di ketiga danau itu. Nah, waktu itu terjadi di salah satu danau itu, kedalamannya setelah kita melakukan pengukuran yang peralatan kita itu 100 lebih meter. Nah, awalnya kita merencanakan untuk operasi SAR itu berjalan lancar saja, baik itu untuk seremonial adatnya dan juga untuk persiapan peralatan biasa-biasa, tidak ada kendala apa-apa. Tetapi kita sudah mempersiapkan semua peralatan dan membagi tugas untuk turun ke danau itu. Kebetulan dan timnya itu menugaskan saya dengan teman lagi yang sudah pindah, namanya Pak Muhammad Arif Anwar. Nah, saya dan Pak Arif itu ditugaskan untuk turun ke danau itu. Nah, setelah peralatan mountaineering atau peralatan untuk turun itu kami siapkan, kami pasang, ternyata waktu itu cuacanya cukup berubah. Yang awalnya terang, tiba-tiba hujan, dan lokasi yang untuk kami turun itu adalah daerah aliran sungai, sehingga kami terjebak di antara aliran sungai. Tidak ada tempat untuk kita bisa berlindung. Ada sebagian itu bisa menyelamatkan diri, tetapi termasuk saya itu terjebak di banjir itu, di celah untuk kami posisi kami turun, itu kami bertahan kurang lebih 1 jam. Dan waktu itu saya berpikir begini, sekarang kami berusaha untuk menolong 1 orang atau menevakuasi 1 orang di dalam. Nah, bagaimana kalau terjadi jika kami hanya jatuh lagi, siapa lagi yang menolong kami? Sehingga waktu itu di dalam hati, saya belum sempat lihat anak dan saya harus mati juga seperti ini. Kalau memang nasib saya seperti itu. Tetapi setelah kurang lebih 1 jam, airnya surut, kami bisa keluar dan waktu itu operasi SAR-nya kami batalkan karena memang cuaca tidak mendukung dan peralatan sebagian kami hanyut jatuh ke dalam.
Sehingga itu yang cukup berkesan khususnya di darat. Nah, kalau di air juga, ya saya punya banyak pengalaman juga. Saya cerita salah satunya saja. Eh, Kejadian di Sabu. Kejadian di Sabu, kami berangkat dari Kupang, jumlahnya 4 orang, Ya. rescuernya 3, kemudian ditambah kasih operasi. Kami 4 orang ke sana. Setelah kami sampai di sana, berkoordinasi dan kebetulan kegiatannya adalah operasi SAR-nya itu di air, di laut ya, di laut. Sehingga setelah koordinasi dengan keluarga korban dan para saksi, kita diminta untuk melakukan penyelaman. Nah, kegiatan penyelaman ini tidak seperti biasanya. Kalau kita berlatih awal, itu kita berlatih itu untuk melaksanakan kegiatan penyelaman itu sebagai kegiatan rekreasi. Ya. Artinya kegiatan itu tidak berisiko sangat. Bahkan kalau untuk rekreasi itu dicari lokasi yang aman supaya kita bisa menikmati. Tetapi kalau namanya operasi, kita tidak bisa memilih. Menentukan medan. Ya, lokasinya itu ya kita harus bisa mengatasi seperti itu. Nah, ketika saya ditugaskan untuk melakukan penyelaman, kebetulan lokasi penyelaman kita itu arusnya cukup keras dan juga ombaknya cukup tinggi. Dan penyelaman kita itu cukup dekat dengan pantai. Sehingga waktu itu saya dengan teman itu melakukan penyelaman yang berdekatan dengan ombak dan juga arus yang tinggi. Sempat ketika kami entry masuk, Ya. itu kami berusaha untuk bisa melewati rintangan yang tadi saya sebutkan, arus dan ombak itu. Ya. Tetapi ketika kami keluar, itu kami kesulitan karena kami terbawa oleh arus, sehingga untuk saya keluar saja, saya dengan teman saya tuh jaraknya kurang lebih sekitar 5 sampai 8 meter lah, berdekatan saja. Tetapi saya berusaha untuk mencapai teman saya itu tidak sanggup karena arusnya cukup keras. Sehingga waktu itu saya berpikir teman saya itu sanggup keluar, saya tidak sanggup keluar. Nah, saya waktu itu berpikir karena keputusannya opsinya hanya ada satu. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan kawan, berarti kita berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Sehingga waktu itu saya tidak lagi memikirkan teman saya itu. Kalau teman saya itu kalau ke darat syukur selamat. Kalau saya berusaha untuk masuk ke dalam karena saya lihat potensi untuk saya bisa menyelamatkan diri itu masuknya kembali ke dalam. Ya. Sehingga berusaha untuk berenang dengan peralatan scuba secara lengkap itu masuk ke dalam kurang lebih sekitar 200 meter baru bisa saya diangkut dengan perahu karet. Jadi waktu itu setelah saya keluar saya berpikir tadi itu tantangannya cukup berat juga. Resiko untuk kita celaka itu sangat tinggi. Tetapi yang namanya tugas dan segala macam rintangan itu selalu ada. Selalu siap. Dan pada akhirnya temannya Pak Kos juga bisa selamat. Ya, saya juga selamat. Tetapi waktu itu kami tidak bisa saling menolong lagi karena masing-masing harus bisa menyelamatkan diri. Ya. Jadi ada satu lagi cerita tentang pelaksanaan operasi pencarian pertolongan yang akhir-akhir ini saya laksanakan, yaitu tentang atau satu kejadian tentang kondisi membahayakan manusia. Jadi waktu itu laporannya awalnya bahwa ada seorang laki-laki atau seorang pria yang mau bunuh diri. Tapi setelah kita lakukan konfirmasi, rupanya bukan bunuh diri, tetapi melakukan aksi demonstrasi. Nah, pada awalnya saya ikut juga untuk operasi. Nah, di awal itu kita melaksanakan itu di malam hari. Nah, kita sampai di lokasi dan kebetulan lokasinya itu atau tempat dia melakukan aksi itu adalah di atas tower yang tingginya itu 64 atau 65 meter, cukup tinggi, dan antena itu sendiri atau menara itu sendiri diameternya cukup kecil, sehingga akses untuk ke atasnya pun sulit dan juga resikonya bahwa kita tidak tahu kekuatan menara itu bisa menahan beban berapa orang. Tetapi kita sudah konfirmasi dengan petugas teknisnya bahwa kurang lebih 3 orang itu bisa menahan beban. Nah, sehingga awalnya saya ikut, saya sebagai timnya, saya menugaskan 2 orang rescuer untuk naik ke atas. Setelah naik ke atas dilakukan komunikasi dengan si korban itu, namanya kebetulan Agus ya, dan dikenal dengan Agus Tower ya. Setelah dilakukan komunikasi, rupanya dia punya tuntutan sehingga dia tidak mau turun ketika tuntutannya itu belum dipenuhi. Sehingga hari pertama itu kita lakukan negosiasi dan gagal. Hari kedua pun demikian, dan puncaknya di hari ke-7 waktu itu dia ingin sendiri untuk turun dan dia meminta untuk tim SAR itu membantu dia untuk proses turunnya. Itu sudah hari ke-7. Nah, waktu itu saya pimpin lagi teman-teman. Tetapi sampai di sana, selain saya sebagai dantimnya, saya juga langsung terlibat. Atau saya punya inisiatif untuk saya sendiri yang naik ke atas bersama satu teman lagi, satu junior saya.
Tujuannya adalah bagaimana saya bisa meyakinkan beliau supaya bisa turun. Karena sudah hari ke-7 dan resiko potensi bahayanya semakin tinggi. Sehingga saya naik ke atas, saya yang di paling puncak, kemudian lakukan negosiasi dengan beliau, akhirnya beliau bisa turun. Pada saat itu kita bisa berhasil mengevakuasi beliau. Tetapi yang menarik buat saya bahwa saya bisa belajar bagaimana seseorang bisa mengatur kebutuhan pokok untuk hidupnya itu untuk bisa bertahan dalam rentang waktu 1 minggu dengan makan dan minum yang sangat terbatas. Yang saya perhatikan bahwa kemungkinan beliau naik ke atas itu persediaan makanan itu ada, tetapi saya yakin bahwa persediaan itu terbatas untuk 1 sampai 2 hari, dan dia bisa bertahan sampai 7 hari. Dan ketika terakhir saya mengevakuasi beliau, itu saya lihat persediaannya itu hanya ada air minum di 1 botol besar, tetapi sisanya itu kurang lebih setengah gelas atau 1/4 gelas. Dan sebelum dia turun, dia meminum dulu airnya baru turun. Jadi setelah itu saya berpikir atau saya menganalisa bahwa berarti dia bisa memanfaatkan kebutuhan pokoknya itu untuk bisa bertahan sampai 1 minggu. Dan ketika hari ke-7 itu pun kondisi beliau itu masih cukup sehat. Padahal kalau kita berpikir secara normal, kita bisa bertahan selama 7 hari tanpa makan, kita hanya minum di kondisi yang cuaca yang dingin dan panas, itu cukup menguras energi. Tetapi beliau bisa bertahan dan seperti itu. Sehingga saya belajar, ternyata ada juga cerita menarik ketika saya melakukan penyelamatan di yang terakhir. Dan juga kita dapat inspirasi juga dari orang lain dan tentunya dari korban. Selama ini kan fokus menolong orang-orang yang mungkin yang sudah dalam kondisi yang tidak berdaya. Tetapi ini dengan orang yang sama-sama masih. Jadi dari cerita Pak Agus itu saya mengambil suatu ilmu bahwa ternyata kita perlu mengatur strategi untuk bisa bertahan hidup. Survival itu saya bisa belajar dari beliau. Dari Pak Agus ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa Pak Kos ceritanya. Saya terkesan juga tadi yang di darat maupun air. Memang tugas rescuer itu sangat mulia ya, karena mempertaruhkan diri sendiri untuk menolong orang lain. Baik Sobat SAR, menarik sekali pembicaraan dan diskusi kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Kosmas. Sebagai seorang rescuer tentunya tugas dan pekerjaan rescuer tidaklah mudah. Pak Kos bisa bagikan lagi hal-hal yang bisa menginspirasi teman-teman rescuer yang muda di kantor SAR Kupang ini atau di kantor-kantor SAR lain untuk bagaimana kita menjadi penolong yang sejati. Itu bisa Pak Kos bagikan sedikit lagi. Oke, baik Bu Irma, terima kasih. Saya mengambil 2 cerita ya, kaitan dengan bagaimana menginspirasi teman-teman, baik itu di kantor SAR Kupang sendiri ataupun di kantor-kantor lainnya. Saya mulai dari pendidikan dan keterampilan, pendidikan atau pelatihan. Nah, saya sedikit cerita begini. Ketika saya selesai mengikuti diklat SAR Planning, diklat SAR Planning itu lebih banyak menghitung, kemudian menghitung dalam pengertian membuat perencanaan operasi ya. Nah, saya lihat di situ ada satu materi yang sulit untuk kita ingat, itu adalah perencanaan operasi SAR atau membuat perencanaan di operasi SAR di laut. Perhitungan untuk operasi SAR di laut. Sehingga ketika saya selesai pendidikan itu, saya pulang ke kantor, saya mulai berpikir bagaimana supaya ilmu ini tidak hilang. Nah, sehingga saya berusaha untuk ilmu-ilmu yang saya dapat itu saya rangkum, kemudian saya ingin membuat apa supaya bisa saya pakai, bahkan bisa orang lain menggunakan itu. Sehingga saya kurang lebih sekitar 3 bulan awalnya. Tetapi pengembangannya sampai saat ini pun saya masih tetap kembangkan. Itu saya membuat perhitungan itu, walaupun saya menggunakan Excel, tetapi perhitungan itu sudah cukup detail untuk bisa menggambarkan satu perencanaan operasi. Yang awalnya ketika kita merencanakan secara manual, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Bahkan bisa lebih dari itu. Tetapi ketika saya membuat dalam bentuk aplikasi, katakanlah seperti itu memakan waktu kurang lebih tidak sampai setengah jam sudah selesai. Nah, itu pun saya kembangkan sampai sekarang. Kurang lebih 5 sampai 6 tahunan belakangan ini, saya mulai kembangkan lagi. Dan walaupun teman-teman atau kantor-kantor santai belum menggunakan, tetapi secara pribadi bahwa yang saya buat ini cukup berguna bukan hanya untuk kantor, tetapi untuk keseluruhan Basarnas sangat penting sekali. Karena saya belajar dari pengalaman bagaimana merencanakan suatu operasi khususnya di laut. Itu saya lihat rencana operasi itu
ya kalau dinilai secara teknis itu kurang tepat. Sehingga saya membuat itu. Dan mudah-mudahan ke depannya ada yang memakai apa yang saya buat itu. Karena itu sangat-sangat penting sekali. Nah, itu kaitan dengan aplikasi tadi. Aplikasi itu. Kemudian seperti peningkatan ketahanan fisik lah, katakan seperti itu kan. Jadi kalau secara pribadi saya melaksanakan kegiatan kesemaptan, katakan seperti itu, secara rutin di kantor atau di Rescuer itu ada programnya sendiri, tetapi saya merasa bahwa itu kurang cukup buat saya, sehingga secara pribadi, secara mandiri, saya tetap berlatih supaya ketahanan fisik saya tetap terjaga, terjaga dengan baik. Sehingga kalaupun suatu saat saya dilakukan uji kompetensi, nilainya saya untuk khusus kesemaptan masih cukup bagus. Karena itu saya lakukan secara mandiri supaya supaya ketahanan fisik itu bisa terjaga dengan baik. Dan juga berkelanjutan ya Pak Kosya. Maksudnya tetap stabil, konsisten lah. Karena kita melakukan sesuatu itu harus bukan kuantitas, tetapi kualitasnya harus bagus. Sama dengan kita berlatih. Berlatih itu kalau saya melakukan secara mandiri, itu saya melakukan kualitasnya harus bagus. Sehingga ketika saya diuji pun saya sudah siap. Seperti itu. Sehingga teman-teman mungkin bisa punya inisiatif berlatih secara mandiri lah kalau mau. Tetapi kalaupun tidak ada programnya, tetapi ketika berlatih itu harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas, tentunya hasilnya juga tidak bagus. Baik Sobat SAR, demikianlah obrolan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Kosmas sebagai seorang Rescuer kantor SAR Kupang. Sangat menarik obrolan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mendengar sendiri cerita dari Pak Kos tentang tugas-tugas Rescuer. Sobat SAR, berakhirlah episode kedua pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Afiq Nam, jaga sama.